Hai everyone, selamat datang di Learn with April. Dan ini adalah sesi terbaru kita di playlist terbaru yaitu TOEFL Preparation. Nah, di sini teman-teman akan belajar mengenai TOEFL, khususnya yang akan kita upload pertama kali adalah structure dan written expressions. Well, selamat belajar teman-teman semua. Pada bagian pertama, yang akan kita bahas adalah sentences with one clause. Nah, bagian ini terdapat 5 skill ya. Yang skill 1, nanti teman-teman akan belajar mengenai hubungan antara subjek dan verb. Selanjutnya tentang objek preposisi. Ada juga di skill 3 apositif, skill 4 dan kelima ada di present participle dan past participle. Dan video selanjutnya di video 6 itu kuis mengenai kelima skill ini tadi. Well, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yaitu di skill 1 pada video 1 ini. Tapi sebelum itu, teman-teman bisa subscribe dulu, klik tombol lonceng supaya bisa terus belajar bersama April dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang lain supaya kita bisa belajar bersama. Pada skill 1 tentang structure, di sini kita punya hubungan antara subjek dan verb. Nah, jadi teman-teman harus yakin bahwa di sebuah kalimat itu akan mempunyai satu subjek dan satu verb. Kalimat dalam bahasa Inggris itu seharusnya mempunyai satu subjek dan satu verb. Oke? At least satu subjek dan satu verb. Jadi, pada soal structure di sesi TOEFL ini, bisa jadi di dalam kalimat yang hilang adalah subjek atau yang hilang verb atau bahkan keduanya. Nah, di sini teman-teman juga nanti akan melihat dulu menganalisa apa yang dibutuhkan di dalam soal untuk melengkapi soal tersebut. Langsung saja kita lihat pembahasannya. Contoh soal yang pertama, ingat ya, satu kalimat punya satu subjek dan satu verb. Kita lihat di soal bla 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 was backed up for miles on the freeway. Nah, analisa dulu nih yang pertama kali mengenai pertanyaannya. Apakah yang dibutuhkan dalam pertanyaan ini? Yang kita miliki di dalam pertanyaan adalah kata kerja was backed up. Ini verb. Berarti yang kosong akan kita isi dengan subject. Subjek merupakan apa saja? Kata benda. Mana yang merupakan kata benda? Eliminasi yang bukan jawabannya. Kita eliminasi yesterday, kita eliminasi juga in the morning. Kata benda ada dua, traffic sama cars. Nah, kembali lagi, teman-teman bisa lihat verb di sini adalah verb untuk yang singular. Karena menggunakan was. Jadi, kata benda yang sebagai subjek harus juga single. Harus yang satu, tidak boleh ada penambahan s atau is. Jawabannya adalah C. Kita lihat contoh kedua di sini. Apa yang kita butuhkan di dalam kalimat? Setelah dibaca tidak ada kata kerja ya. Dan yang awal di sini kita temukan kata benda, otomatis dia adalah subject. Dan karena tidak ada kata kerja, kita isi dengan verb. Langsung teman-teman bisa eliminasi mana saja yang bukan verb. Jadi, kenapa dieliminasi? Karena mereka tidak dibutuhkan. Ada necessary, hopefully, and next month. Jawabannya adalah are needed. Ingat ya, ini adalah kunci terpenting pada soal TOEFL. Mau sampai skill terakhir pun teman-teman harus ingat ini. Tidak boleh dilupakan mengenai subjek dan verb. Dalam sebuah kalimat, at least satu subjek dan juga satu verb. Oke? Ayo kita latihan untuk analisa
Nanti apakah teman-teman tahu nih cara membedakan yang mana yang subjek, yang mana yang verb, apakah kalimat ini lengkap atau tidak? Jadi underline subjeknya sekali dan verbnya 2 kali. Terus indikasi apakah correct atau incorrect kalimatnya. Kalimat yang correct berarti punya subjek dan verb dan juga tepat ya hubungan antara subjek dan verb tadi. Sedangkan incorrect berarti tidak tepat. April kasih contoh dulu, yang pertama adalah last week when fishing. Nah, kalau kita baca di sini kalimatnya tidak lengkap. Kenapa? Yang bisa kita lihat adalah sebuah verb. Tapi tidak ada subjeknya. Karena kata pertama adalah last week, keterangan waktu dan tidak ada subjek. Hanya ada verb. Berarti kita membutuhkan subjek, kalimat ini incorrect. Next, yang kedua, a schedule of the day's events can be obtained. Nah, di sini ada verb can be obtained. Dan juga ada subject a schedule. Kalimatnya lengkap. So, correct. Nah, teman-teman bisa lanjutkan kita pembahasan dari 1, 2, 3 sampai 8. Bisa teman-teman pause terus nanti tonton lagi untuk penjelasannya. Kita bahas nomor 1. Apa yang ada di sini? Ada kata benda yang bisa menjadi subjek, a job. On the day shift, ini or ya. The night shift at the plant available. Nah, kita tidak punya verb di sini. Berarti incorrect. Number 2. The new computer has provides. The new computer program adalah subjek. Di sini ada 2 verb. Verb yang pertama has, verb yang kedua provides. Tadi katanya harus ada 1 subjek, 1 verb. Benar. Nah, gimana nih? Apa yang salah di sini? Harusnya kalau ada has di sini jadi provided. Gitu. Atau nggak usah pakai has, langsung aja provides. Jadi, terdapat 2 kata kerja sedangkan subjeknya 1. Incorrect ya. Number 3. The box subject can be opened. Verb. Sampai akhir nggak ada lagi ya, berarti correct.